Hai semua, kami kelompok 2 dan terima kasih telah memberikan kesempatan pada video kali ini dengan tema tanda-tanda wakaf. Mulai dari penjelasan tanda-tanda wakaf sampai penerapan tanda-tanda wakaf. Berikut adalah penjelasannya. Setelah pesan-pesan berikut ini. Sebelum kita lanjut videonya, perkenalkan dulu nih, siapa aja sih yang ada di kelompok 2? Di antaranya ada Rahma Ega Kiptiah, Egis Pradika, dan yang terakhir ada Solahuddin Al-Ayubi. Yuk langsung aja ke videonya, check it out. Perkenalkan, nama saya Egis Pradika. Di sini saya akan menjelaskan tentang arti dan fungsi wakaf. Ditinjau dari segi bahasa, wakaf mempunyai arti berhenti atau menahan. Adapun dalam ilmu tajwid, pengertian wakaf adalah berhenti sejenak ketika membaca suatu lafaz atau berhenti sebentar pada kalimat yang terdapat tanda wakaf guna mengambil nafas untuk melanjutkan kembali bacaan ayat selanjutnya. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu pengertian dan jenis-jenis wakaf ikhtiari. Menurut bahasa, ikhtiari berasal dari kata khayara, yaitu memilih. Menurut istilah, wakaf yang dipilih dengan sengaja oleh seorang qori untuk menghentikan bacaan Al-Qur'annya pada suatu lafaz tertentu. Toyib, selanjutnya yaitu jenis-jenis wakaf ikhtiari. Yang pertama adalah wakaf tam. Menurut istilah, tam adalah berhenti pada kalimat yang sempurna. Tidak ada lagi kaitannya dengan ayat sesudahnya maupun sebelumnya, baik lafaz maupun maknanya. Sebagaimana contohnya yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 5 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 6 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi teman-teman, dari kedua ayat ini merupakan ayat yang tidak sama maupun lafaz ataupun maknanya. Dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 5 yang artinya akhir dari suatu perjalanan orang-orang yang bertakwa. Sedangkan Quran Surat selanjutnya yaitu Al-Baqarah ayat 6 tidak ada lagi kaitannya dengan ayat tersebut, baik dari segi lafaz maupun makna. Karena ayat selanjutnya menceritakan tentang orang-orang kafir. Taib. Selanjutnya yaitu wakaf kafi. Menurut istilah, wakaf kafi adalah wakaf yang tidak berkaitan dengan kalimat sesudah maupun sebelumnya, baik dari segi lafaznya, tetapi wakaf kafi berkaitan dari segi maknanya. Contohnya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 6, lalu dilanjutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 7,
yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi teman-teman, dari kedua ayat tersebut tidak berkaitan dengan kalimahnya antara la yu'minun dengan ayat selanjutnya, yaitu khatamallah. Tetapi dalam segi makna ayat ini berkaitan, yaitu sama-sama menceritakan tentang perihal orang-orang kafir. Jadi untuk wakaf kafi, wakaf yang berkaitan maknanya tetapi tidak dengan lafaznya. Yaitu wakaf hasan. Secara istilah, wakaf hasan adalah wakaf yang masih ada kaitannya dengan kalimat yang sesudahnya ataupun kalimat yang sebelumnya, berkaitan dari segi lafaznya dengan syarat telah sempurna susunan kalimatnya. Contoh, alhamdulillah, dilihat dari segi susunannya, wakaf di sana telah sempurna, tetapi dari segi lafaznya masih ada kaitannya dengan lafaz selanjutnya, yaitu Rabbil Alamin. Jadi pada hal ini lebih baik disambung. Dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 2, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Secara bahasa, hasan adalah baik. Jadi wakaf hasan adalah wakaf pada lafaz yang dipandang baik, akan tetapi tidak baik apabila memulai bacaan dari lafaz sesudahnya. Jadi teman-teman lebih baik disambung ketika lafaznya masih berkaitan. Baik, yang terakhir teman-teman, yaitu wakaf qabih. Secara istilah, wakaf qabih adalah kalimat yang memberikan makna tidak baik atau tidak berfaedah karena susunan kalimatnya tidak sempurna serta masih berkaitan dengan kalimat sesudahnya maupun sebelumnya. Contoh lafaz bism dari lafaz bismillah. Nah, contoh tersebut tidak baik karena lafaz yang pertama kedudukannya mudhaf, sedangkan selanjutnya yaitu mudhaf ilaih. Jadi tidak bisa dipisahkan. Bism dengan menyebut siapa? Dengan asma siapa? Lalu lillah, kita mengucapkan bism lillah, itu tidak boleh, tetapi harus disambung teman-teman. Bismillah, karena ini mudhaf ilaih, berkaitan langsung dengan mudhaf ilaih, sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa dipisahkan. Lalu contoh yang kedua yaitu alhamd dari lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahi itu tidak baik karena alhamd, segala puji bagi siapa, dan lillahi itu tidak boleh seperti itu. Maka di sini harus disambung, yaitu alhamdulillah. Ya, kesimpulannya teman-teman, untuk wakaf ikhtiyari kita dapat belajar akan tahu ilmu Al-Quran, ilmu tajwid, ilmu untuk berhenti dalam membaca. Maka dari itu teman-teman diusahakan dapat mengamalkannya ketika membaca Al-Quran. Berikut ini tanda wakaf dalam Al-Quran yang perlu diketahui. Yang pertama, wakaf la wasol. Maknanya tidak boleh berhenti. Jika terdapat tanda wakaf ini di tengah ayat, maka tidak diperbolehkan berhenti. Tetapi, jika tanda wakaf ini berada di akhir ayat, maka diperbolehkan berhenti. Yang kedua, tanda mim. Memiliki nama lain wakaf lazim, yaitu berhenti di akhir kalimat sempurna.
Wakaf lazim disebut juga wakaf tam, sempurna, karena wakaf terjadi setelah kalimat sempurna dan tidak ada kaitan lagi dengan kalimat sesudahnya. Tanda mim memiliki kemirip dengan tajwid iklab, namun sangat jauh berbeda dengan fungsi dan maksudnya. Yang ketiga, tanda short. Ini disebut juga dengan wakaf murokhas, menunjukkan bahwa lebih baik untuk tidak berhenti, namun diperbolehkan berhenti saat darurat tanpa mengubah makna. Perbedaan antara hukum tanda zo dan short adalah pada fungsinya. Dalam kata lain, lebih diperbolehkan berhenti pada wakaf short. Yang keempat, tanda short lam ya. Wakaf yang memiliki singkatan dari al-wasl awla yang bermakna wasl atau meneruskan bacaan adalah lebih baik. Maka dari itu, meneruskan bacaan tanpa mewakafkannya adalah lebih baik. Yang kelima, tanda qaf merupakan singkatan dari qila lahir waqaf yang bermakna telah dinyatakan boleh berhenti pada wakaf sebelumnya. Maka dari itu lebih baik meneruskan bacaan walaupun boleh diwakafkan. Yang keenam, tanda short lam merupakan singkatan dari kode wasolu yang bermakna kadang kala boleh diwasolkan. Maka dari itu lebih baik berhenti walau kadang kala boleh diwasolkan. Tanda kif artinya berhenti, yakni diutamakan untuk berhenti. Tanda tersebut biasanya muncul pada kalimat yang biasanya pembaca akan meneruskan tanpa berhenti. Yang kedelapan, tanda sin memiliki arti berhenti seketika tanpa mengambil napas. Dengan kata lain, pembaca haruslah berhenti seketika tanpa mengambil napas baru untuk meneruskan bacaan. Yang kesembilan, tanda kaf bermakna serupa dengan kata lain. Makna dari wakaf ini serupa dengan wakaf sebelumnya muncul. Yang ke-10, tanda titik 3. Disebut juga wakaf muraqabah atau wakaf ta'anuk, yang berarti terikat. Wakaf ini akan muncul sebanyak 2 kali di mana-mana saja dan cara membacanya adalah harus berhenti di salah satu tanda tersebut. Jika sudah berhenti pada tanda pertama, tidak perlu berhenti pada tanda kedua dan sebaliknya. Yang ke-11, tanda waqafah. Bermaksud sama seperti saktah, namun harus berhenti lebih lama tanpa mengambil napas. Yang ke-12, tanda to merupakan tanda wakaf mutlak dan haruslah berhenti. Yang ke-13, tanda jim merupakan wakaf jaiz, boleh berhenti dan boleh untuk dilanjutkan. Yang ke-14, tanda zo artinya lebih baik tidak berhenti. Nama saya Rahmaida Kubetiyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum bacaan wakaf dalam kitab suci Al-Quran. Hukum bacaan wakaf dalam Al-Quran ini ada dari 6 macam. Pertama, ketika berhenti di akhir kalimat yang berharokat sukun atau mati, maka ketika berhenti atau wakaf dalam membacanya tidak ada perubahan sama sekali. Contohnya, tetap dibaca farrot, fahadis, a'malahum. Yang kedua, ketika kita berhenti atau wakaf pada suatu kalimat yang akhir kalimat tersebut tidak berharokat sukun atau mati alias hidup, baik berharokat fathah, kasrah dan dhamma, maka huruf terakhir yang ada pada kalimat tersebut dibaca sukun atau mati. Contohnya, lafaz al-baladi dibaca menjadi al-balad, lafaz khalaqa dibaca menjadi khalaqa. Yang ketiga, ketika berhenti atau wakaf yang kalimatnya punya akhiran ta marbuthah, baik letaknya di tengah ataupun di akhir kalimat, maka membacanya adalah dengan mengganti huruf ta marbuthah tersebut dengan huruf ha yang dibaca sukun atau mati. Contohnya kata jannatun dibaca jannah, al-qari'atu dibaca al-qari'ah, akhiratu dibaca akhirah. Yang keempat, ketika berhenti atau wakaf pada akhir kalimat, tetapi huruf sebelum wakaf tersebut berharokat hidup, baik fathah, kasroh maupun domah. Untuk membacanya, maka dua huruf yang terletak pada akhir kalimat tersebut dibaca sukun semuanya, atau dengan membunyikan semua huruf tersebut. Tapi, huruf yang terakhir dibaca suara yang pelan. Contohnya lafaz bil hazli dibaca menjadi bil hazl atau bil hazli, tapi harokat huruf lam dibaca pelan. Kemudian ada lafaz as-sodai dibaca menjadi as-sodo atau as-sodai, tapi harokat huruf ain dibaca pelan.
Kemudian yang kelima, ketika berhenti pada akhir kalimat, tapi sebelumnya ada bacaan mat asli atau mat lain, yaitu bacaan mat yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Maka cara membaca kalimat tersebut adalah dengan mematikan huruf yang terletak di akhir kalimat tersebut, dengan dipanjangkan sedikit antara 2-4 harokat. Contohnya, min khawf, was-sayf, al-hakim, yash'urun. Kemudian yang terakhir yaitu yang keenam, ketika berhenti di akhir kalimat, tetapi huruf akhirnya berharokat fathah tanwin, maka cara memberhentikan bacaan tersebut adalah membaca harokat fathahnya saja menjadi 2 harokat, sehingga ketika berhenti bacaannya menjadi bacaan mat liwat. Contohnya lafaz afwajan dibaca menjadi afwaja. Kemudian lafaz salaman dibaca menjadi salama. Tanda wakof yang pertama adalah wakof lazim atau tanda wakof mim pada surat Al-An'am ayat 20 yang berbunyi Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Yang kedua, tanda wakaf saktah pada surat Al-Mutaffifin ayat 14 yang berbunyi Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yang ketiga, wakaf mu'anaqah atau muraqabah pada surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kemudian yang kedelapan terdapat wakaf lazim, yaitu sangat diutamakan untuk berhenti. Terdapat dalam Quran surah Al-An'am ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'atsuhumullahu tsumma ilaihi yurja'un. Kemudian yang kesembilan terdapat wakaf jaiz, yaitu dibolehkan untuk berhenti dan dibolehkan untuk terus melanjutkan. Terdapat dalam Quran surah Al-Anfal ayat 13. Dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulahu wa may yushaqiqillaha wa rasulahu fa innallaha syadidul 'iqab. Kemudian yang ke-10 terdapat adamul waqfi, yaitu tidak diperbolehkan untuk berhenti. Terdapat dalam Quran surah An-Nahl ayat 32. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun 'alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Kemudian yang ke-11 terdapat wasol aula, yaitu lebih baik meneruskan bacaan daripada berhenti. Terdapat dalam Quran surah Al-An'am ayat 17. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa wa inna yamsaska bi khairi fahuwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian yang ke-12 terdapat wakaf aula, yaitu lebih baik untuk berhenti daripada diteruskan, yaitu terdapat dalam Quran surah Fussilat ayat 45. Walaqad atayna Musal kitaba fakhtulifa fihi walau kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum wa innahum lafi syakkim minhu murib. Gimana guys? Pastinya udah pada paham kan? Apa sih yang dimaksud wakaf itu? Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Dan seperti biasa, terima kasih. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.